Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaifuddin, NIM U 2019-306 dari Prodi Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi BSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Amalia, NIM U 2019-3031 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifah Sinta Wahyurinda dari NIM U 2019-3041 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Bahasa Sastra dan Arab. Baik, saya di sini akan menjelaskan sekilas tentang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama yaitu ormas atau organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tepatnya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Tempatnya yaitu di Surabaya, Jawa Timur. Adapun tujuan terbentuknya NU atau Nahdlatul Ulama yaitu untuk memelihara, melestarikan, dan mengembangkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Di dalam Ormas Nahdlatul Ulama juga terdapat lembaga kajian fikih, yaitu Lajnah Bahsul Masail. Selanjutnya, Muhammadiyah. Muhammadiyah juga merupakan ormas atau organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, tepatnya pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi. Tempatnya yaitu di Yogyakarta. Adapun tujuan terbentuknya Ormas Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Di dalam Ormas Muhammadiyah juga terdapat lembaga kajian fikih yang dinamakan Majelis Tarjih. Pembahasan selanjutnya yaitu Lajnah Bahsul Masail. Lajnah Bahsul Masail ialah salah satu lembaga dalam Jami'iyah Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai forum pengkajian yang membahas berbagai masalah keagamaan Islam. Tahun berdirinya yaitu 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi, di mana bertepatan dengan berdirinya Ormas Nahdlatul Ulama. Lembaga ini menghimpun, membahas, dan memutuskan masalah-masalah yang menuntut hukum dalam bidang fikih yang mengacu kepada 4 madhab. Namun, lembaga ini lebih condong terhadap madhab Syafi'i. Adapun permasalahan yang dikaji ialah masalah problematika keagamaan yang aktual dan sering terjadi, serta dialami oleh masyarakat yang dihadapkan dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin meningkat, menjadikan suatu hal yang tidak bisa dikesampingkan untuk tetap membimbing, menuntun, dan menemukan solusi untuk kepastian hukumnya. Selanjutnya yaitu Majelis Tarjih. Majelis Tarjih ialah suatu lembaga yang bertugas mengurusi dan membimbing masalah-masalah keagamaan yang timbul di lingkungan Muhammadiyah. Majelis Tarjih ini
baru berdiri 15 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah sebagai respon terhadap banyaknya perbedaan yang muncul seiring semakin banyaknya simpatisan dan anggotanya. Tepatnya pada Muktamar Muhammadiyah yang ke-16 di Pekalongan tahun 1927. Metodologi kajian fikih Lajnal Bahsul Masail. Terdapat 3 metode dalam pengambilan hukum di Nahdlatul Ulama, yakni yang pertama metode qauli. Metode qauli yaitu cara istinbat hukum yang digunakan oleh ulama NU dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya di kitab fikih dari 4 mazhab dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Intinya mengikuti pendapat yang sudah ada di dalam lingkup mazhab tertentu. Beberapa prosedur dalam pelaksanaan metode qauli yang mana pemilihan kaul atau wajah ketika dalam masalah yang dijumpai, maka yang dilakukan adalah mengambil pendapat yang lebih maslahat dan yang lebih kuat sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan pada muktamar. Bila ada perbedaan pendapat, diselesaikan dengan berurutan pada pengambilan kaul atau wajah dengan kitab-kitab yang muktabaroh atau diakui. Yang kedua adalah metode ilhaqi. Metode ilhaqi ini metode ilhaqi yaitu yang berarti analogi, yaitu proses analogis atau menyamakan dengan al-aslnya adalah pendapat para imam mazhab. Metode ini digunakan apabila tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab muktabar, maka dilakukan yakni menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab muktabar, belum ada ketetapan hukumnya, dengan kasus atau masalah yang serupa yang telah dijawab oleh kitab atau telah ada ketetapan hukumnya, dan menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Adapun prosedur metode ilhaqi yang harus dipenuhi yakni persyaratan atau unsur diantaranya adanya mulhaq bih atau sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya, mulhaq alai sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya, dan wajh al-ilhaq faktor keserupaan antara mulhaq bih dan mulhaq alai oleh para mulhik pelaku ilhaq yang ahli. Yang ketiga, metode manhaji yaitu menetapkan hukum dengan mengambil ilah berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut. Metode manhaj adalah suatu cara menjalankan keagamaan yang ditempuh oleh Lajnah Bahsul Masail dengan jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab. Metode yang digunakan Lajnah Bahsul Masail lebih dominan terhadap teks-teks pendapat imam mazhab atau kaul dari kitab-kitab muktabaroh atau diakui, dengan dipadukan metode qauli yang sering digunakan sebagai konteks ijtihad dengan pemahaman metode bayani. Metode bayani adalah metode cara istinbat, penggalian, dan penetapan hukum yang bertumpuan pada kaidah lugawiyah atau kebahasaan atau makna lafaz. Metode qauli yang digunakan Lajnal Bahsul Masail merupakan metode yang paling dominan dipakai dalam menjawab segala kebutuhan masyarakat dengan tantangan zaman yang semakin berkembang pesat. Dan metodologi kajian fikih Muhammadiyah. Metode kajian fikih Muhammadiyah yaitu adalah metodologi kajian fikih majelis tarjih, yang mana metodenya itu ada 3. Yang pertama yaitu bayani, yang kedua itu qiyasi atau ta'lili, yang ketiga itu istislahi. Metode bayani yaitu usaha untuk menafsirkan suatu ayat yang jenih dengan ayat yang lain dalam kaidah ilmu tafsir. Metode ini juga disebut dengan tafsir bi al-madhkur, yaitu menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Dan yang kedua yaitu metode qiyasi,
atau taklimi, yaitu usaha menganalogikan suatu masalah yang belum ada hukumnya pada masalah yang sudah ada hukumnya karena adanya persamaan ilah. Dan yang ketiga yaitu metode istislahi. Metode istislahi yaitu metode ini bertumbuh pada konsep masalah sebagai nafas dalam persyariatan hukum apapun dalam Islam. Dan dilaksanakan untuk suatu perkara yang sama sekali tidak ada nas baik qot'i ataupun dhanni yang membahasnya, namun di dalamnya ada kemaslahatan untuk manusia. Metode yang disebut terakhir pada akhirnya dikembangkan oleh tajri ke dalam 5 macam. Itu macam pertimbangan. Yang pertama yaitu istihsan, sadwal dzariyah, istislah, al-aruf, dan ijtihad kauniyah. Mungkin cukup itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.